ini. Di sini ada Kakak Orpa. Halo adik-adik. Ada Kakak Rizka. Halo adik-adik. Kemudian ada Kakak Devi. Halo adik-adik. Ada Kakak Warna Tati. Halo adik-adik. Kakak Elvi. Halo adik-adik. Nah, semuanya baik-baik di rumah kan? Semuanya pada sehat? Ya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau beribadah. Tapi, Kak Orpa, apa yang kita mau lakukan dulu ini? Supaya mereka semangat loh. Iya, kita mau ngapain ya kakak-kakak? Atau kita joget-joget dulu kali ya adik-adik ya? Iya, jogetnya dulu ya. Iya. Semua Gerakan. semangat di rumah. Kita Iya. nyanyi dengan gerakan. Ah. Karena kayaknya masih ada yang ngantuk ini. Ya mungkin ada yang belum mandi. Kalau kakak-kakak sudah pada mandi dah? Sudah dong. Pastinya Sudah mandi ya sudah kan? semangat. Ya sudah pada cantik-cantik kok. Jadi adik-adik juga harus semangat dan sudah pada cantik-cantik siap beribadah. Sekarang ayo berdiri. Kita mau nyanyi ya. Semangat kita nyanyikan lagu tahu enggak? Jalan serta Yesus. Tahu enggak kakak-kakak? Tahu. Ya tahu berarti juga tahu loh ya. Ayo gerakannya ayo semua berdiri. Ya kita nyanyi Jalan serta Yesus dengan menggunakan gerakan. Coba perhatikan kakak-kakaknya ya. Nah, adik-adik sudah semangat dah? Pastinya sudah semangat loh ya, sudah tidak ada loyo ya, sudah siap hati untuk beribadah. Nah, coba Kak Orpa akan memimpin kita di dalam ibadah kita pagi hari ini sebagai liturgos. Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kita akan kembali beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Namun sebelumnya itu kita siapkan hati pikiran kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, mari bangkit berdiri dan kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 177. Kita nyanyikan 2 kali. Di pintumu ku datang. Adik-adik, lipat tangannya, kita satu dalam doa, kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan sudah anugerahkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena cinta kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh hadir dan beribadah pada pagi hari ini. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami sukacita ya Tuhan, agar kami pun boleh memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa buat adik-adik layan kami yang ada di rumah bersama mama dan papa. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati, memberikan hikmat, memberikan sukacita ya Tuhan, agar mereka pun boleh menaikkan ungkapan syukur mereka lewat ibadah pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Mulai dari awal hingga selesainya, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Amin. Adik-adik, persilahkan duduk kembali dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memulinya. Untuk pelayanan firman Tuhan kami serahkan kepada Kak Beli. Bagaimana adik-adik di rumah? Masih semangat? Ya, oke. Jadi pagi hari ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau ajak dulu nih supaya lebih semangat. Ayo berdiri dulu ya. Kita nyanyi satu lagu lagi sebelum kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Tahu enggak lagunya? Baca kitab suci, bisa ya? Kita nyanyikan satu kali. Baca kitab suci, doa tiap hari. Sama-sama ya, ayo. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, Oke, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetap berdiri ya. Kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuntun sertai kami, berikan kami roh pemahaman pengertian, sehingga firman yang kami akan baca, kami boleh pahami seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah bagi kami semua Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam perjanjian lama, di dalam Imamat pasal 8. Ayo buka Alkitabnya, Imamat pasal 8. Ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai kelima yang berbunyi demikian.
pentakbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggil Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan untuk dilakukan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Bona, dicariin papa mamamu loh. Keliling-keliling, ternyata Bona main di sini. Aduh, kena marah lagi aku, Pinky. Loh, kenapa Bona? Bona tinggalin adik di rumah. Padahal papa minta tolong jagain di rumah. Gak boleh keluar main. Loh Bona, kok sudah dikasih tahu papa mama nggak boleh main keluar supaya jagain adik di rumah, kok malah keluyuran? Waduh, ada Kak Beli tuh. Kak Beli, ini Bona Kak, Bona nakal Kak. Nah, ini dia yang dicari-cari. Papa, Mama khawatir loh cari Bona. Iya Kak Beli, Bona juga takut mau dimarahin papa mama. Bona tinggalin adik di rumah ya? Padahal Papa, Mama bilang nggak boleh keluar rumah. Iya Kak Beli. Bona, nggak boleh seperti itu. Masa perintah orang tua saja Bona nggak patuhi? Iya nih Kak Beli, nggak baik jadi anak-anak yang melanggar perintah orang tua. Betul sekali. Bona, Pinky, adik-adik semua harus mematuhi perintah orang tua. Perintah, nasihat, dan omongan orang tua itu baik. Tuhan sudah memberikan orang tua yang sangat sayang kepada adik-adik, supaya adik-adik menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Iya Kak Beli, Bona salah. Nah gitu dong Bona. Kakak beri jempol. Nah karena Bona mengakui kesalahannya. Nah tadi kan kita sudah membaca Alkitab, ada loh tokoh yang bernama Musa. Ayo, siapa tahu siapa itu Musa? Tahu Kak, Nabi Musa itu yang diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kan? Betul sekali Pinky. Nah saat ini Tuhan mengutus Musa atau memerintahkan Musa untuk menakbiskan Harun dan anak-anaknya menjadi seorang imam. Apa itu imam Kak? Imam itu adalah seorang pemimpin umat yang memimpin ibadah orang Israel. Kayak pendeta gitu ya Kak? Betul sekali Pinky. Iya, seperti pendeta yang bertugas untuk memimpin umat beribadah kepada Tuhan. Nah, saat Musa diberi perintah oleh Tuhan, Musa mendengarkan dengan baik sekali apa perintah Tuhan. Satu demi satu dia dengarkan supaya nggak ada yang kelewatan. Musa luar biasa yang kayak dipercaya oleh Tuhan. Iya, Musa dipercaya karena ia dengar-dengaran perintah Tuhan. Nah, Bona tuh nggak dengar-dengaran perintah orang tua. Jangan-jangan perintah Tuhan untuk rajin sekolah minggu, berdoa juga nggak dilakuin.
Hehehe, kadang-kadang si Pinky. Adik-adik, edukasi Tuhan, Bona, Pinky, belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita diingatkan untuk rajin baca Alkitab dan dengar-dengaran perintah Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Rajin-rajinlah sekolah minggu dan berdoa. Kalau mendengarkan perintah Tuhan dari orang tua atau dari siapapun, dengarkanlah dengan baik. Jangan setengah-tengah atau cuek sambil main HP. Ini yang sering terjadi. Kalau mama di rumah atau papa di rumah panggil, suka main HP, dicuekin. Paling cuma nyaut iya ma, padahal tidak didengarkan apa yang diperintahkan orang tua. Akhirnya apa? Disuruh orang tua ambil bawang, malah datang bawa ember. Disuruh ngambil telur, datang bawa buku. Kenapa yuk? Itu karena tidak dengar-dengaran, tidak mendengarkan dengan baik apa yang diperintahkan oleh orang tua atau mama dan papa. Bagus tidak seperti itu adik-adik? Bagus tidak Bona dengan Pinky? Bagus kah? Tidak, Kak. Iya, tentunya tidak baik. Karena pada saat kita tidak mendengarkan dengan baik, pasti ada yang kelewatan. Contohnya tadi, disuruh ambil ember, bawa apa? Datang bawa bawang. Karena tidak fokus, karena suka main HP. Nah, contoh tadi Musa, dia tidak seperti itu. Apa yang diperintahkan Tuhan, ya, dia dengarkan dengan baik. Didengarkan satu persatu. Sehingga tidak ada yang terlewati. Apa yang diperintahkan Tuhan, ya, dia lakukan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, saat disuruh jaga adik di rumah, ya, jangan keluyuran, jangan main HP. Iya, Kak. Nah, gitu dong Pinky dan Bona dan adik-adik sekalian di rumah. Mematuhi Tuhan dan perintah orang tua adalah salah satu jalan kita untuk menjadi anak yang baik dan benar di mata Tuhan, serta menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang adik-adik lakukan, apa yang adik-adik cita-citakan, itu akan tercapai. Karena Tuhan sangat sayang bagi anak-anak yang suka mendengarkan nasihat dan perintah orang tua, terlebih perintah Tuhan. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Musa. Lakukannya adik-adik ya. Taat mendengarkan apa yang orang tua perintahkan dan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan setiap saat. Apalagi saat ini semuanya ada di rumah. Belajar di rumah, bermain di rumah, ya, membantu orang tua di rumah. Silakan dengarkan baik-baik nasihat orang tua supaya kalian menjadi anak-anak yang taat, setia dan selalu disayang oleh Tuhan. Selamat menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan selamat menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 271. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. 3. Puji syukur, limpah terima kasih kami angkat di hadapan-Mu yang kudus ya Bapa, atas bimbingan dan pernyataan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini,
sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, agar kami boleh melakukan firman yang kami dengarkan dalam kehidupan kami setiap saat, lewat tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan perintah Tuhan dan juga nasihat orang tua. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman yang taat setia dalam kehidupan kami. Tuhan dalam sorga, kami berdoa bagi orang tua kami masing-masing, sertai tuntun mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran, agar mereka boleh tekun dan setia merawat kami anak-anaknya, dan biarlah Tuhan mereka boleh lakukan dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak layan kami yang saat ini masih belajar di rumah, semuanya dilakukan di rumah Tuhan karena virus corona. Biarlah Tuhan Engkau tetap memberikan kesehatan, kesabaran, sehingga mereka boleh dengan setia tekun, beribadah, belajar, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi semua kakak-kakak layan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Berkati mereka semua, sehingga mereka boleh dengan setia tekun untuk senantiasa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Sergio dan Billy Tuhan yang boleh membantu pelayanan kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dalam masa muda mereka, dalam pendidikan mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan boleh terlaksana, tercapai karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, teristimewa yang ada di masyarakat Marangkai Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka semua, agar mereka tetap menjadi suluh dan terang di lingkungan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, sungguh banyak permohonan kami yang kami akan bawa kepadamu, namun sebelum timbul di hati kami, Engkau sudah mengetahuinya. Sambut dan dengarkanlah kami yang telah bermohon, dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita diiringi kidung ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa pemurah, Kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami
berusaha dan bekerja dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan agar dapat berguna dalam pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jadilah anak-anak yang taat setia kepada Tuhan, yang dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada orang tua, sehingga apa yang adik-adik cita-citakan akan terlaksana, karena Tuhan senantiasa memberkati anak-anak yang taat kepadanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 213, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, kenalkanlah karyamu bagi manusia. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan dan bimbingan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Kak Orpa, Kak Friska. Kak Beli mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.